Oke. Nah, ini kita bahas perencanaan dan perancangan ya. Nah, dalam survei Genesis ada beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Kita sebenarnya bisa berperan semua di 5 tahapan ini ya. Tapi mungkin nanti kita harapannya akan menjadi sebagai chief surveyor ya, yang artinya nanti kita mungkin hanya akan merencanakan dan membuat laporan ya. Karena nanti harusnya yang mengumpulkan data itu nanti surveyor, anak D3, anak SMK ya. Dan yang mengolah juga mungkin mereka. Nanti kalian yang sebagai chief surveyor ya. Harapannya ya semoga semuanya bisa seperti itu nanti. Oke. Di tahap perencanaan tuh ada beberapa yang harus diperhatikan, itu peralatannya, geometrinya, strategi pengamatan, strategi pengolahan data, dan organisasi pelaksanaannya. Terus di persiapan, kita harus mengenal lapangannya dan monumennya atau persiapan BM-nya. Nanti di pengumpulan data, kita mengumpulkan data GPS atau GNSS, metodologi, dan data pelengkap. Yang diolah ada pemrosesan awal, perhitungan baseline, perhitungan jaringan, lalu transformasi koordinat jika dibutuhkan, lalu ada QC atau kontrol kualitas. Di laporan kita tinggal buat laporan ya. Nah, tahap awal adalah tahap perencanaan, yaitu kita menyiapkan peralatan ya. Nah, tentunya karena kita melakukan survei GNSS ya, alat yang harus dibutuhkan adalah GNSS ya, atau GPS receiver atau GNSS receiver lah. Nah, lalu selain itu ada beberapa lagi yang harus kita sediakan ya dalam proyek survei GNSS ya. Jadi tidak hanya bawa GPS saja, kita harus juga memperhatikan tipe receivernya, navigasi, surveying, atau geodetik. Nah, ini sesuai juga sama metode ya. Absolut kah? Butuh ketelitian berapa? Nah, jadi makin butuh ketelitian yang tinggi, maka tipe receivernya harus makin bagus ya. Yang artinya geodetik ya, yang paling bagus sejauh ini ya. Lalu yang kedua adalah receiver dan antena GNSS-nya. Kita harus menyiapkan receiver GNSS-nya dan antenanya ya. Juga dengan kelengkapannya, kabel-kabelnya, terus catu daya atau biasa disebutnya baterai ya, aki, terus alat pengukur tinggi antena atau meteran dan lain-lain. Dan ini juga sesuai dengan metode. Nah, siapa nih? Nah, yang gabung-gabung Zoom di list ya, di grup ya. Terus yang ketiga, peralatan pendukung seperti tripod atau kaki tiga, lalu unting-unting. Tahu nggak unting-unting? Ada yang tahu nggak unting-unting? Tahu, Pak. Tahu ya? Yang besi digantungin di tripod itu ya. Itu kalau nanti misalkan tribaknya, ada juga tribak ya. Tribak tuh yang ini nih. Bisa ini tribak nih. Jadi kalau kita centering kan kita lihat ini dulu ya, untuk melihat ke bawah. Nah, biasanya kalau tribaknya rusak nanti pakai unting-unting melakukan centeringnya. Nah, mungkin belum pada pernah ya centering pakai unting-unting. Mungkin yang SMK sudah pernah, yang anak-anak SMK ya. Terus meteran dan helm safety. Juga mungkin ada rompi juga ya tambahannya. Lalu yang keempat, kendaraan bermotor, yaitu mobil atau motor untuk mempermudah pergerakan antar titik. Terus baterai charge untuk receiver GNSS. Dan jam. Nah, biasanya bisa pakai HP lah.
Lalu komputer untuk pengolahan data, bisa pakai laptop. Lalu alat komunikasi untuk tim, bisa handphone, walkie-talkie atau HT, dan lain-lain. Lalu opsional juga alat pengukur suhu, tekanan, dan kelembaban udara. Nah ini untuk biasanya yang untuk pengukuran order yang sangat tinggi ya, order 00 yang kemarin saya jelaskan ya. Harus diukur suhunya saat di lapangan, tekanan udaranya, kelembaban udaranya dihitung. Terus yang opsional lagi alat pelengkap seperti golok, topi, payung, alat tulis, senter, dan lain-lain. Nah, golok biasanya digunakan untuk mengamankan diri sama membabat rumput di sekitar alat ya, untuk agar kita bisa menunggu alat dengan nyaman ya. Topi untuk kita, payung untuk kita, alat tulis untuk mencatat, senter kalau ngukurnya 24 jam. Jadi dulu saya juga pernah melakukan pengukuran GNSS 24 jam ya. Jadi ngukur dari pagi sampai pagi lagi. Ya nunggu aja di situ. Sangat membosankan emang ya. Nah ini butuh juga. Dan siapkan juga mungkin tambahan untuk era saat ini kuota ya. Kuota yang banyak. Karena akan sangat membosankan menunggu GNSS. Nah ini untuk pemilihan receivernya. Yang pertama teknisnya ya. Tipe data yang diamati apa. Terus 1 atau 2 frekuensi, metodenya berapa, terus jumlah kanal, jenis antena, pakai data fase apa kode, terus level noise-nya, terus cara mengoperasikannya, ada yang mudah, ada yang susah, terus perangkat lunaknya, nanti mengolahnya pakai apa. Nah itu juga termasuk ya, jadi biasanya kalau setiap receiver tuh atau merek receiver tuh punya software pengolahan masing-masing ya. Kalau kayak kita kan punya Topcon sama Leica. Nah itu Topcon punya mengasih software pengolahan masing-masing sendiri, si Leica juga ngasih sendiri. Itu harus diperhatikan juga ya. Terus kesesuaian lapangan. Maksudnya receivernya besar atau kecil. Nah, kalau zaman saya dulu receiver GNSS tuh harus pakai aki. Jadi kita harus bawa aki kemana-mana tuh. Apalagi kalau ngukurnya lama ya. Tapi saat ini GNSS semakin compact, bentuknya semakin kecil, baterainya juga semakin awet. Nah, jadi tidak perlu bawa aki mungkin ya. Tapi kalau untuk ngukur 24 jam, 48 jam, nah itu harus pakai aki biasanya. Biar kita tidak usah lihat-lihat baterai ya. Terus tahan air apa enggak, bahannya dari apa ya. Terus perekaman data, media perekaman data, kecepatan perekaman data, kapasitas memori, metode downloadnya bagaimana, terus data apa aja yang di-download. Ini 6 langkah untuk memilih receiver ya. Tapi untuk saat ini receiver yang dijual saat ini pun ya sudah lengkap ya, harusnya sudah memenuhi spek tertinggi untuk ke-6 parameter ini ya. Jadi tidak perlu pusing lagi milih receiver. Lalu tahapan kedua geometri. Maksudnya geometri ini geometri kita saat melakukan pengukuran ya. Terkait dengan geometri pengamatan ya. Yaitu lokasi titiknya, jumlah titiknya, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline. Oke, ada 96 orang ya, kemudian ada gabungan juga. Yang pertama lokasi titik. Nah, kita idealnya lokasi titik itu harus bagusnya tuh mempunyai ruang pandang yang bebas. Dalam artian tuh tidak ada gangguan ya, tidak ada pohon-pohon, di BM itu tidak ada pohon-pohon,
tidak ada tiang listrik. Jadi satelit itu akan mudah untuk mengirimkan sinyal ke alat kita. Itu kan jauh dari objek yang memantulkan sinyal GPS, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya multipath. Terus jauh dari kabel listrik yang bertegangan tinggi dan objek yang bermedan elektromagnetik yang kuat. Contohnya tiang listrik, sutet. Nah, kalau ada BM diletakkan di bawah sutet, nah berarti itu salah banget untuk penempatan titiknya. Nah, nantinya makanya kalau kalian nanti lulus ditugaskan untuk membuat suatu benchmark. Nah, yang pertama penempatannya itu harus di tempat yang di area yang terbuka. Ya, itu yang paling pertama ya. Nanti yang kedua ada juga di kondisi tanah yang stabil ya. Yang kedua, jadi kalau tanahnya gembur ya jangan dipasang di situ BM-nya. Terus mudah dicapai ya. Minimal pakai kendaraan bermotor lah. Jadi jangan naruh titik yang menyusahkan kita untuk pergi ke sana. Nah, yang paling penting juga sebaiknya ditempatkan di tanah milik negara. Nah, jadi jangan di tempat-tempat rumah orang. Nah, jadi saya dulu pernah ngukur, nyari titik, sudah ada koordinatnya, saya ke lokasi, jauh mana ya titiknya ya. Nah, ternyata pas sudah dilihat, itu titik sudah jadi rumah BM-nya itu. BM-nya sudah jadi rumah, ternyata di dalam rumah itu. Karena mungkin orang yang membangun BM-nya itu tidak tahu itu tanah orang, jadi tanam-tanam aja BM. Pas saya ke sana sudah di dalam rumah dan di WC. Iya. Jadi wah, gimana lagi udah ngukurnya, masa berdiriin alat di dalam WC ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penting untuk pembangunan benchmark ya. Nah, biasanya BM-BM itu di tempat yang tanah milik negara ya. Di kantor Telkom, kantor camat, sekolahan, puskesmas, bahkan ada juga, boleh di masjid ya, yang kira-kira tidak bakal ada pembangunan lagi lah, di taman-taman gitu. Makanya di ITERA pun sudah hampir sesuai seperti itu ya. Contoh di ITR 2 tuh di depan halte kan itu tidak bakal dibangun lagi. ITR 0 sebenarnya itu tadinya aman, tapi sekarang kalau kita lihat di arah ITR 0 itu sudah mau dibangun lingkaran itu kayaknya ketutupan tuh. Nanti mungkin kedepannya kita akan bangun BM lagi di tempat-tempat yang lebih strategis lah untuk kebutuhan perkuliahan, praktikum, dan lain-lain. Nah, ini penting juga ya, sebaiknya ditempatkan di tanah milik negara. Terus titik harus ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah terganggu atau rusak dari manusia, binatang, ataupun alam. Ya, iyalah harus ya. Jangan di tanah-tanah yang konflik-konflik. Biasanya orang lihat BM itu, kalau orang awam tuh pikirannya batas ya. Kalau kita membuat BM di tempat yang menimbulkan konflik pasti diangkat BM-nya, dipindah-pindahin. Padahal BM itu tidak boleh pindah ya. Lalu penempatan titik harus memperhatikan rencana penggunaan lokasi ke depannya. Jadi seperti saya tadi, nanam BM ternyata itu tanah orang dan tidak tahu kan ke depannya bakal dibangun apa. Ternyata dibangun rumah ternyata. Nah, itu tidak boleh juga. Terus harus dapat diikatkan ke minimal satu titik yang telah diketahui koordinatnya. Oke. Jadi itu ya untuk merencanakan sebuah titik benchmark lah. Selanjutnya, nah jumlah titik harus disesuaikan dengan keperluan pekerjaan.
serta tujuan dari survei GNSS yang dikerjakan. Ada 2 jenis ya tadi yang kita ketahui ya, base sama rover ya. Base yang sudah diketahui koordinatnya, rover yang belum. Dan harus punya sistem koordinat ya, minimal ke WGS 84 lah untuk saat ini lah. Oke, ada tanya dulu sebelumnya untuk ini titik. Boleh kalau mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Dulu itu saya pernah untuk pengukuran di GPS yang itu ya Pak, yang 24 jam, untuk pengamatan 24 jam. Nah, ketika kita melakukan pengamatan tersebut dan lupa untuk mengganti baterainya, yang mengakibatkan alat tersebut mati, apakah nanti pengukuran tersebut dimulai dari awal, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau misalkan kita ditugaskan untuk mengukur 24 jam, tiba-tiba kita ketiduran misalkan di jam ke 12 misalkan. Tinggal setengah jam lagi ya. Pokoknya si pemilik proyek inginnya titiknya diukur 24 jam, tapi kita ketiduran di jam ke-12 dan baterainya mati. Nah, berarti otomatis si alat itu akan merekam titik hanya 12 jam. Jadi secara kalau kita kasih data 12 jam itu ya mereka tidak akan terima. Ya, solusi yang paling bagus adalah ya mengulang. Nah, makanya paling aman adalah si aki itu di cas full. Nah, kira-kira bisa nggak 24 jam? Jadi kita ya kalau dia disuruh 24 jam kita harus si data itu harus 24 jam. Jadi kalau kita berhenti di 12 jam, GPS-nya mati, ya kita harus mengulang 24 jam. Berarti ada pengukuran 24 jam lagi di titik itu. Jadi gitu ya. Jadi nggak bisa dilanjut 12 jam. Oh ketiduran. Pas dilihat wah mati. Panik kan kita. Terus kita colokin lagi. Kita ganti aki. Terus hidupin lagi. 12 jam. Ya nggak bisa. Itu bakal jadi 2 data ya. 12 jam sama 12 jam. Nah itu nggak bisa digabungin. Tidak bisa dikombine. Gitu ya Iskandar ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi kita, nah itu juga di tahap perencanaan. Jadi kalau kita ditugaskannya mengukurnya 24 jam atau biasanya kayak paling sering itu sejam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam ya. Nah itu kita harus menghitung secara manual lah. Tidak jadi kalau kita mulai jam 7 ya kalau 12 jam berarti 12 tambah 7 jam 19 berarti jam 19 kita harus berhenti dan kita harus pastikan terus si GPS itu merekam dengan baik, hidup lah minimal. Makanya saat melakukan pengukuran GNSS itu memang membosankan ya, kita hanya hidupin terus tunggu. Nah tapi kita harus mengecek alatnya minimal kalau pengamatannya sampai 24 jam minimal sejam sekali ya. Jadi makanya kalau 24 jam strateginya adalah yang jaga 2 orang. Nah, itu jadi pelajaran juga buat Iskandar dan yang lain yang pengalaman ya. Ini kalau 24 jam ganti-gantian sip-sipan. Oke, apa? Gue mau tidur gantian. Oh yaudah, tidurlah. Tapi jangan dua-duanya tidur ya. Ganti-gantian. Nanti pas tidur gantian ngecekin sejam masih hidup. Wah, masih hidup. Terus dicek juga akinya. Kalau bisa dicek ya. Oke, lanjut ya. Ada lagi? Boleh? Ini kuliahnya sudah santai ya, sudah santai banget kuliahnya. Kuliah GNSS-nya sudah tahap-tahap akhir lah. Karena metodenya sudah, yang pusing-pusing sudah, hanya ini tinggal bagaimana kita merancang proyek GNSS ya. Nah, ini karena ini yang penting sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti kita
salah teknis ya. Salah teknis dalam saat disuruh merancang survei GNSS. Karena kalau ngukur itu gampang. Mengukur GNSS itu gampang, mengolahnya juga gampang. Yang susah itu merencanakan seperti ini. Karena kalau kita salah merencanakan, nanti hasil ukuran kita itu akan tidak ada gunanya. Nah, seperti contoh tadi si Iskandar, 24 jam kita ngukurnya GPS-nya mati 12 jam, terus kita kasih ke bos kita atau yang ngasih proyek, ya tidak akan diterima ya. Mereka nggak mau lah. Saya nggak mau, saya maunya 24 jam ya. Ngukur lagi, rugi kitanya. Perusahaannya rugi gitu ya. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, yang keberapa ini ya, Pak saya? Yang selanjutnya, geometri konfigurasi jaringan ya. Nah, ini seperti kemarin ya, radial dan jaring ya. Jadi kita harus memilih ya jaringan pengukuran kita. Apakah kita memakai jaring atau memakai radial atau memakai jaring. Nah, jaring pun ada konfigurasinya ya. Ini kan sama-sama jaring ya, yang ini sama yang ini. Dia sama-sama jaring. Nah, tapi ada perbedaan dari jaring yang ini sama jaring yang ini. Kira-kira apa bedanya? Ini sedikit mengulang kembali baseline trivial sama bebas ya. Nah ya, mana ada pertanyaan tuh dari siapa ya, lupa saya. Kok baseline trivial tuh tiap sesi ya, bukan semuanya baru trivial ya. Tiap sesi yang trivial. Nah ini sudah ya, karakteristik baseline radial sama jaring. Kalau di titik yang sama, kalau radial 4 baseline bebas, kalau di jaring bisa sampai 10 baseline bebas yang diukur. Nah, oleh karena itu metode jaring lebih teliti, tapi geometrinya lebih kuat, lebih teliti, tapi efeknya waktu pengumpulan datanya lebih lambat, sama jumlah receivernya lebih baik, lebih banyak agar lebih cepat. Terus biayanya juga lebih mahal, tapi kualitasnya lebih baik daripada radial. Nah, sudah tergambar lah ini. Nah, terus karakteristik baseline lagi. Nah, baseline itu sebaiknya tidak terlalu panjang atau kurang dari 20 kilo. Nah, ini harus dicatat ya. Baseline itu sebaiknya tidak boleh terlalu panjang. Karena semakin panjang baseline, pengaruh kesalahan orbit dan refraksi ionosfer akan semakin besar. Nah, jadi, usahakan dalam merencanakan survei GNSS, kalau misalkan kita mengukur 4 doang nih, 4 titik ini, kita harus mencari base-nya nggak tahu di mana. Nah, carilah base yang terdekat dari keempat titik ini. Ternyata ketemu, pas di plot, ternyata baseline-nya lebih dari 20 kilo. Nah, itu boleh, tapi tidak baik. Nah, sebaiknya cari base yang baseline-nya di bawah 20 kilo agar kesalahan orbit dan refraksinya tidak semakin besar. Itu ya. Itu perlu dicatat tuh dalam perencanaan. Terus semakin banyak jumlah baseline bebas yang diamati, maka akan semakin baik. Yang artinya mengindikasikan bahwa ya moda jaring itu lebih bagus daripada moda radial. Nah, tapi untuk saat ini perbedaan kualitas itu hanya tidak terlalu besar ya, masih di order milimeter dan sentimeter lah perbedaannya. Terus hindari baseline trivial, gunakan baseline bebas. Dalam perhitungan jaringan, baseline trivial tidak digunakan.
Nah, ini ada konfigurasi jaringan juga. Nah, dalam survei GNSS itu kita semakin besar loopnya, maka geometri baseline-nya, geometri jaringannya akan semakin jelek ya. Jadi ada 4 jenis, ada 4 contoh gambar nih. Sama ya titiknya ya, ada 1, 2, 3, 6, ada 6. Kita bisa saja membuat seperti ini jaringnya, konfigurasi jaringnya. Tapi bisa juga dibuat begini, atau begini. Bisa juga ditambahkan gini lagi ya, satu lagi. Nah, semakin kecil loopnya, maka akan lebih baik hasil pengolahan baseline-nya. Nah, makanya kita harus mengamati baseline bebas sebanyak mungkin. Dan ini kalau kita hitung baseline bebasnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ini 6 tambah 7. Yang ini sama, ini tambah 1 lagi 8. Nah, ini akan lebih baik daripada yang 3 ini. Itu ya. Nah, tapi emang bedanya hanya sedikit ya. Tapi kalau kita sudah memilih menggunakan metode jaring, mode jaring, ya gunakan konfigurasi jaring yang terbaik ya. Nah, ini contoh nih. Konfigurasi jaring. Ada contoh jaring 1, jaring 2, jaring 3. Nah, kalau dilihat standar deviasinya, ini yang jaring 1. Jaring 1 itu standar deviasinya rendah ya. Yang ini jaring 1. Karena dia baseline bebas yang diamati banyak. Ini fakta ini ya, hasil pengolahan. Terus jaring 2 ada lebih sedikit baseline bebas yang diamati. Nah, sedikit juga ya bedanya ya, hanya sedikit bedanya. Tapi kalau jaring 3 dia tinggi. Hasil standar deviasi hasil pengukurannya. Tapi masih di order milimeter. Beda 20 mili lah standar deviasinya. Jadi dalam artian masih bagus juga. Tapi akan lebih bagus jika baseline bebasnya lebih banyak ya. Ini sama lah ya. Dapat dibuat dengan mempertimbangkan spesifikasi teknis, kondisi medan, fungsi dari titik-titiknya, strategi pergerakan tim yang diterapkan, sama faktor efektivitas dan efisien. Terus akan menjadi tidak baik jika seandainya titiknya sulit untuk dicapai, terus titik itu tidak digunakan, terus tubuhnya di lapangan hilang. Jadi kalau misalkan kita sudah merencanakan, ternyata titiknya hilang, ya berarti kita harus merencanakan ulang ya. Jadi misalkan seperti ini ya, 53, 54, 56, 57, 55, 81. Tiba-tiba titik 53 hilang. Nah, berarti dihapus saja ini. Direncanakan ulang. Makanya sebelum survei itu kita harus saat ke lapangan ya kita harus cek medan dulu. Ada nggak titiknya? Ketemu nggak? Masih bagus nggak? Kadang kan kalau wah titiknya nggak ketemu, ya udah jadi tidak usah diukur kalau sudah hilang ya. Saya dulu pernah soalnya ngukur di Nusa Tenggara Timur, sudah nyari nih titiknya, ternyata si titik itu berada di atas gunung. Nah, sedangkan hari itu adalah pengukuran hari terakhir sesuai rencana dari perusahaan. Ternyata wah di atas gunung. Tapi kebutuhan pengukurannya untuk GCP dari hasil fotogrametri ya. Nah, jadi dia naruh GCP di atas gunung. Nah, ternyata
untuk mencapai gunung itu kita harus memakai kuda. Memakai kuda dan itu memakan waktu 10 jam. Wah, kata saya, wah nggak bisa nih. Saya telepon chief surveyornya, Pak, ini titiknya di atas gunung. Ternyata harus pakai kuda, Pak. Dan itu 10 jam ke sana, ke atas gunungnya. Karena gunung tinggi banget. Ya udah, tidak usah diukur. Ya udah pulang. Jadi tidak usah diukur lagi. Makanya tidak ada gunanya kalau kita sudah melakukan perencanaan, ternyata titiknya sulit untuk dicapai. Makanya kita harus merencanakan juga lokasi titiknya sulit nggak untuk dicapai atau tidak. Gitu ya. Terus kriteria komparatif yang dapat digunakan dalam memilih suatu baseline terhadap baseline lainnya. Panjangnya relatif lebih pendek, waktu pencapaian kedua titik lebih cepat dan mudah, dan kontribusi terhadap kekuatan jaring lebih besar. Nah, ini saya ada contoh nih. Mohon fokus kembali. Coba saya mau lihat muka-mukanya. Kita lihat. Coba nyalakan kamera. Tunjukkan pesonamu. Saya mau lihat share screen. Nah, udah kelihatan. Sabar. Oke, ini kelihatan apa di layar? Slide saya apa? Gimana? Slide, Pak. Slide ya, oke. Kelihatan lah ini ya. Oke, coba siapa ya? Saya mau menjatuhkan korban yang tidak hidupin kamera lah. Yang mencurigakan untuk tidur. Siapa ya? Yogi Kurniawan, mana Yogi Kurniawan? Hadir, Pak. Andir. Nah, Gi. Oke. Nah, kira-kira Apa, Pak? konfigurasi jaringan yang bagus yang mana, Gi? Dari 3 ini, Gi? Yang Ya, kiri, Pak. yang mana? Yang 18, 16, atau 17? Yang 18, Pak. Kenapa 18? Alasannya. Alasannya mana tadi ya? Mana tadi? Tebak aja, nggak apa-apa. Salah itu boleh kalau masih kuliah ya. Apa 18 lebih bagus? Mana titik GPS? Mana? Ayo, ada yang mau bantuin Yogi nggak? Siapa ya? Cewek ya? Cewek, bantuin Yogi. Siapa Gi? Minta call the friend. Cewek. Nggak tahu, Pak. Yuk, call the friend. Tunjuk cewek. Cewek. Ini nih. Desi Susanti, Pak. Siapa? Desi Susanti. Desi, mana Desi? Iya, Mana Pak. Desi? Bantuin Yogi. Yogi jawab 18. Itu Pak, semakin banyak biasanya semakin teliti. Jadi kayak datanya semakin banyak gitu. Jadi ada data lebihnya gitu.
Oke, jadi jumlah baseline bebasnya lebih Banyak. banyak. Nah, itu ya Gi ya, jawaban Gi ya. Siap, Pak. Sesimpel itulah ya jawabannya. Oke. Pak, mau nanya. Iya, ya. Tadi di slide sebelumnya Pak, udah ketinggalan jauh ya Pak? Di sebelumnya Pak? Yang mana ini? Sebelumnya lagi Pak, udah ketinggalan lagi di telepon mama tadi Pak. Yang mana? Yang ini loh Pak, yang ada ini. Ah, Itu katanya kalau terdiri dari banyak baseline tidak terlalu baik Pak. kalau apa? Itu yang nomor 1 itu terdiri dari banyak baseline tidak terlalu baik. Terus jumlah baseline dalam satu loop sebaiknya jangan terlalu banyak. Tapi katanya kalau semakin banyak semakin teliti. Itu gimana maksudnya? Maksudnya jumlah loopnya ini terlalu besar gini loh. Nih loop itu kan ini ya, kalau bahasa aduh. Di mute dulu, Evan. Oke, thank you. Nah, jumlah loop terlalu besar itu maksudnya ini nih. Loop itu kan kalau kalian belajar di penentuan posisi atau pemetaan dasar itu namanya kering ya. Nah, kan ini kan kalau dalam konfigurasi yang sama ya, kan keringnya lebih besar nih. Poligonnya terlalu lebih besar daripada loop poligon yang kecil-kecil ini. Nah, loop yang terlalu besarnya tidak terlalu baik secara geometris. Tapi kalau secara pengukuran ini menguntungkan karena kita mengamati baseline-nya sedikit, baseline bebasnya ya. Nah, tapi jangan kata lain jumlah dalam satu loop sebaiknya jangan terlalu banyak. Jumlah baseline dalam satu loop jangan terlalu banyak. Maksudnya gini nih. Loopnya ya. Jadi kan kita kalau kita lihat kan ini loop ya. Jadi satu loop itu baseline-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau loop yang kecil 1, 2, 3, 4. Nah, ini 6, ini 4. Tapi kalau kita buat lagi lebih kecil lagi di sini. Set. Kita buat loop yang lebih kecil jadi 3, 1, 2, 3. Nah, loop yang kecil lagi 1, 2, 3. Gitu maksudnya loh. Karena pasti lebih sedikit baseline-nya. Jadi semakin banyak. Jadi baseline babas ini sebenarnya untuk ukuran lebih. Jadi semakin banyak baseline bebas yang kita amatin, ya akan semakin baik pengolahan data ya. Secara softwarenya nantinya ya. Hitungannya sebenarnya lebih ribet lagi daripada ini. Kalau ya. malam. Siapa ini? Karis. Apa Riz? Itu kalau hitung sampai pagi baru pulang. Nah gitu Evan, itu jawabannya. Baik Pak, makasih Pak. Oke ya, jadi sebenarnya ada yang lebih bagus lagi daripada 3 ini ya. Yaitu ditambahin lagi nih. 1, cet, ini tambahin lagi 1. Jadi ada 20 baseline bebas. Nah, tapi apakah efisien? Nah, kalau kita tadi kita melihat yang bagus ya, yang bagus secara konfigurasi jaring ya. Tapi kalau yang dari 3 ini yang lebih efisien yang mana? Ingat ya, ini titik GPS, ini jalannya, ini titiknya. Nah, kalau yang lebih efisien yang mana dari 3 ini? Yang 16, Pak. Kenapa ya 16? Kalau dengan 16 baseline aja misal setara dengan 18 itu tercukupi, moving-nya lebih efisien di 16, Pak, kayaknya, Pak. 16 apa 17? Coba lihat lagi. Dan maksudnya efisien ini maksudnya walaupun efisien tapi tetap dapat yang hasil yang bagus gitu ya. Lihat jalannya. Kan ada jalan, ada titik.
Tapi jawaban tadi siapa? Jawaban siapa? Ronaldo ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jawabannya benar ya sebenarnya ya. Jawabannya adalah kalau yang lebih efisien tuh bisa 16, bisa 17. Kenapa efisien? Lihat pergerakan mobil ya. Karena mobil atau motor dalam artian kita dalam survei itu ya lewatnya jalan ya. Nggak mungkin kita mau. Nah, kalau kita lihat ini, nih, ini sama ini nih. Kan nggak ada jalannya ya. Ini pointer saya kelihatan nggak sih pointernya? Halo, halo. Ini saya kelihatan, Kelihatan, Pak. ya. Ini saya nunjuk-nunjuk nggak kelihatan pointernya. Oke, yang ini ya. Lihat ini sama ini nih. Nah, kita untuk menuju ini ke titik ini kita harus lewat sini. Atau muter ya nggak sini. Nah, untuk ke sini kita harus lewat sini. Nah, jadi kalau kita misalkan ini 16 bagus, efisien. Tapi alangkah sayangnya kalau kita mau mendirikan alat di sini, kita tidak mengukur ini. Sayang banget ya. Nah, begitu juga ini. Kita udah jauh-jauh muter ke sini, tapi baseline yang ini tidak terukur ya. Kemudian misalkan kita pertamanya di sini, terus pindah 3 alat, pindah ke sini. Tapi ini nggak diukur, yang ini kan sayang ya. Udah muter-muter, udah jauh-jauh, nanti pindah movingnya ke sini, tapi nggak diukur ininya, sayang ya jadinya. Jadi yang paling efisien menurut saya yang ini 17. Karena dengan pergerakan yang sama, tapi kita mengamati baseline yang lebih banyak. Itu ya. Karena bedanya hanya di sini ya. 2 sini nih bedanya. Ini saya nggak ngitungin bener nggak jumlahnya 16-17 ya. Ini yang efisien karena lihat jalan ya. Baseline-nya setelah kalian diamati saja gitu. Oke ya. Kalau yang paling bagus ya pasti yang 18. Yang paling banyak bahkan ada bisa ditambahin lagi. 19, 20. 20 baseline bisa nih teramati semua. Akan paling bagus. Tapi 16 juga bagus. Karena kalau kita lihat faktanya, ya bedanya standar deviasinya hanya dalam order milimeter ya. 10 ini berapa nih kira-kira nih? 8 sampai 10 sama 18 sampai 23 lah. Sampai 25. Bedanya 20-an mili lah bedanya. Antara jaring yang bagus dan yang jelek lah. Apalagi sekarang alat sudah mulai bagus ya. Oke. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Masih pada ngidupin kamera nggak? Nggak ya? Oke, apa? Mau nanya, Pak. Boleh. Jadi yang mau saya tanyain tentang kaitannya dengan tugas itu, Pak. Tidak ada baseline yang trivial tuh, Pak. Tapi yang saya buat tuh di setiap sesi itu ada yang trivial. Cuman dengan memperbaikinya itu di sesi berikutnya yang trivial itu terukur, Pak. Itu gimana, Pak, kira-kira, Pak? Jangan. Jadi setiap sesi itu sisain satu baseline. Gitu. Jadi jadi kan dalam satu sesi misalkan 3 alat, berarti ada bisa 3 baseline ya yang teramati. Nah, sisain satu. Nah, satunya itu nanti diukur di sesi berikutnya. Gitu. Sebenarnya itu strategi untuk mendapatkan ukuran lebih ya. Nanti pas di softwarenya sebenarnya ya sudah terolah, itu sudah terhubung semua jaringnya. Nanti secara software nanti dihitung menggunakan least square, nanti sudah terkonfigurasi sendiri jaringnya gitu. Tapi itu secara perencanaan saja ya.
yang tugas itu. Gitu loh. Itu ya jawabannya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, lanjut geometri satelit. Nah, ini sebenarnya ini tidak usah dikhawatirkan sebenarnya untuk di era sekarang ya. Karena jumlah satelit sudah banyak, distribusinya sudah merata, terus mass angel juga sudah bisa diatasi dengan kecanggihan software, sama kekuatan geometrinya juga sudah bisa diatasi dengan software. Nah, tapi kudu tahu ya, kalau ada masalah-masalah, kan nggak selamanya kita untuk mengukur di lapangan di suatu perusahaan tuh pakai alat yang bagus kan. Nah, ini harus menjadi pegangan juga buat kalian para geomatikawati ya. Karena kadang saya kurang suka mendengar mahasiswa sekarang ini menyalahkan alat. Jadi kalau misalkan alat hasilnya jelek, wah saya pakai alatnya yang nggak bagus Pak. Nah, itu bukan suatu alasan ya. Karena orang zaman dulu juga alatnya nggak bagus, nggak sebagus sekarang. Jadi kita harus tahu ini karena kita nggak selamanya dapat GNSS yang dual frekuensi, yang tahan jamming, anti multipad. Nah, coba tahu dikasih yang zaman dulu. Ini, aduh kami perusahaannya cuma punya GNSS yang satu frekuensi. Nah, ini kalian harus bisa merencanakan geometri satelitnya ya. Nah, ada 4 ya parameternya ya. Jumlah satelit, distribusi satelit, mass angel, dan kekuatan geometri. Oke. Minimize dulu. Yang pertama, ya pada prinsipnya semakin banyak satelit akan semakin bagus loh hasil positioning dengan GNSS kita ya. Nah, yang harus kita ketahui ya kita minimal harus mengamati 4 satelit ya. Nah, di praktikum pertama kita tahu bahwa yang 4 satelit itu sangat mudah untuk didapatkan ya. Mungkin sudah nyoba semua ya, laporannya juga mungkin sudah di asisten. Yang untuk mendapatkan 4 satelit minimal itu ya gampang. Sudah bisa teratasi lah. Nah, semakin banyak yang diamati semakin baik. Terus gunakan receiver yang dapat mengamati seluruh satelit yang nampak. Nah, makanya untuk kayak Topcon misalkan, nah itu Topcon yang alat kita yang kuning itu belum bisa mengamati satelit Beidou yang Cina. Kalah tuh sama HP kalian ya. HP kalian udah bisa ngamatin Beidou, yang Topcon tuh belum. Nah, tapi kalau alat kita yang Leica yang warna hijau, nah itu sudah bisa Beidou ya. Sudah canggih lah yang itu. Terus pilih lokasi titik yang mempunyai ruang pandang bebas di langit. Area terbuka ya. Nah, ruang bebas di langit itu ruangan terbuka lah. Tidak ada pohon, tidak ada tiang listrik, tidak ada sutet. Terus di samping akan memperkuat geometri satelit untuk meningkatkan ketentuan posisi. Semakin banyak satelit, semakin mempercepat dan mempermudah proses penentuan cycle ambiguity. Jadi untuk mengurangi efek kesalahan bias ini, ya kita harus banyak mengamati satelit. Cara paling mudahnya ya lama pengamatannya dilamain. Kita melakukan pengamatan dengan waktu yang lama. Nah, itu salah satu strategi biar nggak ambil pusing ya. Jadi kalau misalkan disuruh sejam, ya lebihin lah sejam 5 menit lah. Atau sejam 3 detik kalau mau teliti banget ya. Terus distribusi satelit. Nah, harusnya distribusi satelit itu harus merata di langit. Setidaknya terletak di 3 kuadran ya. Masih ingat ya kuadran yang kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Minimal tersebar di sinilah. Nah, tapi kalau saat ini ya sudah semakin banyaknya satelit ya, kita mengamati contoh yang di praktikum 1 kan, kebanyakan tersebar merata di 4 kuadran ya. Jadi sudah aman lah. Nah, cara melihat ini ya, saat ini ya mudahnya ya pakai HP. Lihat dulu satelit itu ada banyak satelitnya aman. Baru
Jadi kita ke lokasi pengukuran, buka HP, pakai apa tadi? Apa sih softwarenya? Mobile topographer ya. Mobile topographer, buka, oh satelitnya aman, banyak nih, tidak baru diri alat. Tapi kalau zaman dulu ya feeling. Orang zaman dulu tahu waktu yang bagus untuk mengamati satelit ya, mengamati GNSS. Siang biasanya, sore, pagi. Kalau siang biasanya panas kan. Jadi ngamatinya sore. Tapi kalau misalkan 24 jam ya udah, tinggal diri aja mau berdiri jam berapapun ya, nanti balik lagi ke jam itu kan. Dan distribusi satelit pasti merata di 4 kuadran selama pengamatan berlangsung ya. Nah, ini juga konfigurasi satelit yang baik adalah menyebar di 4 kuadran, yang kurang baik tidak merata. Ini hanya 2 kuadran ya. 1 dan 2. Contohnya lah. Nah, ini Mas Angel ya. Mas Angel sudah dijelaskan juga sedikit kemarin kalau Mas Angel itu adalah sudut minimum dari satelit yang bisa diamati. Jadi satelit dengan elevasi lebih kecil dari Mas Angel tidak akan diamati. Standarnya itu 10 sampai 15 derajat. Nah, ini alat kita, tarik garis lurus, terus 15 derajat ke sini. Nah, kira-kira di arah dalam jangkauan 10 sampai 15 derajat itu satelit tidak akan teramati. Nah, alasannya sudah dijawab juga ya di pertemuan kemarin itu, karena dianggap itu area sini itu adalah banyak pepohonan dan rumah segala macam yang mengganggu satelit GNSS untuk memberikan sinyal. Jadi sinyal dari sini pun pasti kepantul anggapannya ya. Kita sinyal dari sini kepantul sama pohon, jadinya multipath, jadi tidak bagus kualitasnya. Makanya diatur Mas Angelnya. Nah, biasanya standarnya 15 derajat lah. Di SNI juga 15 derajat diaturnya semuanya Mas Angelnya. Lalu, nah ini kita masuk strategi pengamatan ya. Oke. Di strategi pengamatan kita bahasnya metode pengamatannya, waktu pengamatan, terus lama pengamatan sama pengikatan ke titik tetap atau ke titik yang dijadikan base ya. Nah, pada strategi pengamatan ini harus dilaksanakan sebaik mungkin karena sangat berkaitan dengan ketelitian posisinya. Nah, selain itu juga ada aspek-aspek lain kayak finansial, terus waktu surveinya, pergerakan personil, sampai logistik ya. Nah, ini duit nih, strategi pengamatan ini nih. Jadi penentuan kita bakal keluar duit banyak atau enggak ya di sini. Nah, ini metode pengamatan ya. Jadi metode pengamatan itu sangat berpengaruh lah sama tingkat ketelitian yang diinginkan ya. Jadi kita bisa memilih pakai metode differential positioning atau apa pakai absolute. Nah, tapi biasanya untuk dapat ketelitian yang tinggi diferensial ya. Pakai data fase atau data kode. Terus metodenya apa ya, TK atau statik singkat atau PPP. Nah, itu juga sangat berpengaruh nantinya. Metode pengamatan apa? Nah, udah selesai. Tidak perlu banyak-banyak ya, pelan-pelan saja. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu? Izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Siapa ini? Bayu. Gini, Pak.
Apa? Nah, jadi ini yang pertama terkait teknis Pak. Jadi kesalahan menekan tombol receiver itu kan umumnya itu kan untuk menghidupkan misal Pak. Itu kan 3 kali gitu langsung hidup. Nah, ketika alat itu ada yang nggak hidup, itu apakah mengubah nanti peraturannya, pengaturannya atau settingannya atau apanya gitu nggak Pak? Terus yang kedua, diagram kaitannya ini dengan diagram orb sih Pak. Kayak yang tadi saya lihat di slide itu kok seperti diagram orb. Nah, secara umum data pitch itu memang harus diambil apa enggak ya Pak? Kalau diagram orb itu Pak, dalam di lapangannya nanti. Data mana? Dicatat atau enggak? Yang ini? Kayak ada pitch atau diagram orb. Nah itu. Oh ya, oke. Udah, ada lagi? Udah itu aja Pak. Thank you Bayu. Yang pertama, untuk di tombol-tombol di receiver ya. Nah, kan tombol di receiver itu sebenarnya biasanya simple ya, hanya power, terus record, dan biasanya apa ya? Biasanya power sama record doang deh, setahu saya. Tidak ada tombol-tombol lain lah. Mungkin indikator-indikatornya saja yang kita lihat ya. Lampu-lampunya sudah merecord atau belum. Nah, tapi kalau kita tuh bisa menghidupkan dan merecord data Genesis itu dengan 2 cara, yaitu dengan menekan langsung di alat, yaitu tadi kan hidupkan dan pencet tombol record, tekan 3 kali, tahan, lepas. Nah, tuh kalau dia lampu recordnya sudah ngedip dari merah ke hijau, biasanya sudah mulai merekam, baru dicatat jamnya. Nah, tapi itu kalau kita salah menekan tidak akan merubah settingan ya. Tapi ada alat-alat juga yang kalau kita nekannya recordnya selama 15 detik itu akan mereset. Nah, itu ada juga alat-alat yang seperti itu ya. Jadi ada alat-alat yang kalau kita salah atau terlalu lama memencet sesuatu, itu akan mereset setting-settingnya dari awal ke default tapi ya. Nah, dan default juga ya biasanya sama saja dengan yang kita pakai. Tapi kan kita bisa merubah settingnya seperti setting Mas Angel tadi, terus setting epochnya, maksudnya kita mengamati satelit setiap berapa detik. Nah, itu juga di setting ya. Itu nanti akan ada hubungannya sama besarnya data. Jadi kita bisa mengamati satelit setiap 1 detik sekali, setiap 5 detik sekali, setiap 3 detik sekali. Itu bisa diatur. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan ada namanya controller. Nah, itu biasanya bentuknya seperti HP yang panjang itu ya. Nanti mungkin di praktikum akan dikasih tahu. Bentuknya panjang, ada nggak ya di sini gambarnya ya? Oh, ada nih. Nah, ini nih. Nah, kita bisa menghidupkan GNSS juga menggunakan ini ya. Tapi biasanya untuk tombol power harus dari sini. Tombol power di sini, terus kita konekkan ini ke si controllernya ke alat, baru kita bisa men-setting. Kita mau setting Mas Angelnya berapa, terus epochnya tadi berapa, kita mau merekam satelit setiap berapa detik, terus metodenya apa. Nah, ini bisa dari sini. Terus baru tekan record. Nah, baru merekam. Itu ada 2 cara untuk menghidupkan dan men-setting alat GNSS-nya ya. Tapi biasanya kalau kita tidak salah memencet di alat, paling resiko terbesarnya reset ya. Mereset konfigurasi yang sudah kita setting tadi ke default. Dan defaultnya pun harusnya aman, kayak Mas Angel
15 derajat tetap epoknya paling 5 detik ya, 5 detik sekali mengamati satelit. Dan masih aman defaultnya ya, harusnya ya. Itu pertanyaan pertama ya. Tadi yang kedua, lupa. Gimana yang kedua yuk? Gini, Oh yang ini tadi ya, kemarin itu kan yang ini ya. itu Pak, diagram ops. Oke, diagram ops ini. Ya ini kan diagram ops-nya ini ada, kalau di form pengukuran, ini fungsinya bukan untuk melihat distribusi satelit. Nah, ini beda nih. Jadi kalau ini dilihat untuk melihat distribusi satelit, sebaran satelitnya. Kalau kita lihat, contohnya kita lihat di HP kayak kemarin di mobil topografer, sebaran satelitnya di mana saja. Tapi kalau di form pengukuran, namanya bukan distribusi satelit, tapi obstruksi namanya. Itu ya maksudnya ya, Bayu ya. Jadi obstruksi itu kita menulisnya adalah caranya, ini tempat alat berdiri di sini. Gini nih, saya buat ininya deh. Stop share ya. Stop share. Oke. Ini masih kelihatan yang saya tampilkan? Tidak, Pak. Oh enggak ya? Oh iya, deh. Saya stop share ya. Screen. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Nah, jadi kalau di form pengukuran itu nanti gini, ada namanya obstruksi. Nah, obstruksi itu nanti menggambarkan, gambarnya sama ya kayak tadi ya. Ada 4 kuadran sama di tengah gini. Tuh, ini kok warnanya. Oke, ada 4 lagi nih. Nah, begini ya, 4 kuadran ya. Ini titik ini dianggap sebagai tetap titik kita berdiri. Nah, di form pengukuran, obstruksi itu menggambarkan keadaan di sekitar kita berdiri. Kita berdiri alat. Jadi cara pertamanya adalah memakai kompas. Utaranya mana utaranya? Nah, ini utara. Terus kita lihat sekitar kita tuh ada apa aja sih? Ada pohon, tulis pohon. Pohon. Kalau ada rumah, tulis rumah. Rumah. Ini pohon. Tapi ini kira-kira aja ya, pohonnya berapa. Kalau misalkan dekat banget, pohonnya di samping alat, ya tulisnya di sini pohon. Tujuannya apa dibuat ini? Ini form obstruksi, OBSTRUKC. Tujuannya adalah untuk melihat keadaan di sekitar BM. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya jelek, misalnya kita sudah mengamati selama misalkan cuma 30 menit kita mengamatinya, dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita. Misalkan kita maunya ketelitiannya sampai 10 mili, ternyata pas diolah nanti hasilnya sampai 50 mili misalkan, 5 cm. Nah, ternyata ada alasannya, ternyata di sekitar titik tuh obstruksinya tidak baik, yang artinya banyak yang menimbulkan terjadinya kesalahan, yaitu multipat nih, karena banyak pohon. Nah, tapi kalau kita tidak ada ini, tapi hasilnya masih seperti ini, nah berarti ada yang salah. Berarti bisa jadi pengamatannya kurang lama, bisa jadi kesalahan yang lainnya. Nah, gitu yuk ya, yang bisa saya jawab yuk. Oh, berarti ya, untuk memvalidasi ya, Pak, keadaan sekitar BM dengan real hasilnya itu ya Pak? Ya betul.
Jadi kalau yang saya berkaitan dengan ketelitian. enggak, tidak ada kaitannya dengan penelitian tuh ya. Itu hanya untuk melihat Baik, Pak. keadaan di sekitar. Nah, ada juga biasanya di form pengukuran GNSS itu selain ada itu, ada juga denah ya, denah lokasi lah. Itu sama aja ya kayak gitu ya. BM-nya di mana, terus ini jalan, ini rumah, ini ada pohon. Nah, gitu. Biasanya seperti itu ya. Kalau di form-form pengukuran di BIG itu seperti itu. Ada obstruksi itu, terus ada denah lokasi, tanda tangan warga sekitar bahkan ya. Terus foto empat arah ya, foto BM, foto empat arah. Itu juga nanti yang harus dilaporkan. Nanti sebenarnya kuliah beberapa pertemuan lagi ya, tapi nggak apa-apa deh, duluan aja. Oke, ada lagi? Pertanyaan yang bagus, Bayu. Terkait masih sampai strategi pengamatan lah ya. Nanti setelahnya kita minggu depan akan bahas tentang strategi pengamatan ya. Moving, terus jumlah sesi pengamatan, pergerakan receivernya bagaimana bagusnya, terus waktu pengamatan, lama pengamatan. Bagusnya kalau baseline-nya sekian, berapa ya Pak lama pengamatannya? Nah, itu nanti minggu depan ya. Saya akan jelaskan sedikit lebih detail lah minggu depannya. Sampai ke pengolahan data ya. Tapi nanti cara ngolah datanya di praktikum ya. Akan lebih lengkap di praktikum. Ya, ada lagi? Boleh? Chat boleh kalau mau chat ya. Apa Firman? Silakan. Kak, kedengeran? Untuk cuaca kita hujan, Pak. Kurang jelas. Sorry Firman. Putus-putus banget. Ini ada atau di chat aja di chat deh. Pak. Ini saya gabung pakai device kawan, Pak. Boleh. Ini untuk pengamatan ya Pak ya. Ketika cuaca sedang hujan itu kita harusnya menghentikan pengamatan atau emang ada alat yang khusus untuk bisa dilakukan pada saat cuaca hujan, Pak ya? Oke. Seperti apa, Pak ya? Oke, terima kasih Firman ya dia. Iya, Pak. Oke, makasih Firman. Nah, untuk hujan ya. Nah, jawabannya adalah lanjut. Jadi keuntungan teknologi GNSS itu ya receivernya tahan hujan. Nah, tapi tidak tahan angin ya. Maksudnya kalau udah settingnya sekuat apapun, kalau angin puting beliung ya jatuh ya harus diulang ya. Tapi kalau hanya hujan gerimis, belum hujan badai ya lanjut aja. Jadi GNSS juga ya kuat gitu. Saya juga dulu bahkan saat mengerjakan tugas akhir ya saya ngetes jadi RTK itu di segala kondisi, di baseline yang pendek, baseline yang panjang, terus pagi, siang, sore, malam, pas panas, pas hujan rintik sama hujan-hujan gede, saya cobain tuh ternyata masih ketelitiannya masih oke. Bahkan saat hujan lebih bagus daripada siang hari. Nah, ini fakta lagi ya. Ternyata pas hujan itu hipotesa saya dulu ya, itu bias ionosfernya kecil saat hujan daripada siang hari yang bias ionosfernya tinggi. Jadi hasilnya pun masih bagus juga saat hujan. Jadi boleh kalau misalkan 24 jam gitu misalkan kan lagi diri alat hujan tiba-tiba, nggak usah panik. Yang panik kitanya. Makanya saya suruh tadi bawa payung. Set gitu, buka payung, meneduh. Nah GPS-nya jangan dipayungin ya. Kalau dipayungin ya sinyalnya masuk payung.
Jadi Nggak boleh rusak ya? emang. Nggak rusak. Paling ininya yang rusak kulit-kulitnya ya. Makanya kalau ngelihat topcon kita itu kuning-kuningnya sudah mau luntur ya, itu karena kena hujan, kena panas ya. Udah hujan panas lagi. Nah, itu keuntungan dari ini ya, menggunakan GNSS ya. Tapi kalau GNSS HP ya jangan ya. Maksudnya GNSS-nya yang GNSS receiver ya, yang geodetik. Kalau HP ya kena hujan ya rusak. Tapi kalau geodetik hantam aja pokoknya. Jangan malah dibongkar. Disuruh 2 jam, baru di jam pertama hujan, dibongkar. Ulang lagi dong pengamatannya. Sayang. Secara efisiensi tidak bagus lah. Hantam aja hujan-hujan GPS mah. Oke ya, semoga terjawab Firman. Pak, boleh bertanya lagi Pak? Boleh. Terkait dengan cuaca hujan tadi, kalau misalkan hujannya itu ada geledek gitu Pak, atau gemuruh petir gitu Pak, itu sebaiknya gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Kalau masih, kan saya bilang tadi kan, kalau masih hujan-hujan rintik-rintik, hujan yang kita biasa main saat hujan-hujanan, masih hantam aja lah. Tapi kalau sudah hujan badai, kan kalau petir itu biasanya ada hubungan sama badai ya, hujan angin ya. Nah itu biasanya cabut aja ya. Tapi kalau masih hujan-hujan biasa ya dilanjut aja. Tapi kalau udah hujan, yang bahaya itu hujan angin ya. Kalau GPS itu, karena ya GPS-nya bisa jatuh. Sebenarnya kalau selama GPS-nya masih bisa berdiri dan masih kuat centeringnya ya lanjut aja. Tapi kalau udah angin, udah goyang-goyang GPS-nya ya udah cabut aja, percuma. Datanya tidak akan bagus juga nantinya ya. Tapi kalau untuk petir-petir itu ya itu ada hubungan sama hujan angin ya. Harusnya ya. Tapi kalau saya belum pernah mendengar GNSS geodetik kena kesambar petir ya. Belum pernah dengar saya. Jadi masih aman-aman aja harusnya. Iya itu Pak. Sip ya. Jadi jangan panik kalau hujan. Santai aja. Kitanya yang neduh ya. Tapi kalau ETS, nah panik. Hujan rintik-rintik, kita yang panik. Wah, itu ETS-nya harus dipayungin, harus dibongkar lah. Karena kalau GNSS kan dia mainnya durasi pengamatan. Oke, ini ada pertanyaan dari Jenny. Pak, belum paham yang elevasi 18 derajat. Oke, boleh saya jelasin lagi. Share screen-nya mana? Share screen. Oke, ini ya. Nah, ini Jen. Jadi misalkan ini ada alat geodetik. Ya, set. Nah, jadi 15 derajat itu terbentuk gini. Saat ambil garis lurus dari alat, membentuk 15 derajat. Nah, 15 derajat ya. 15 derajat, ini sama ya anggapannya ya. Nah, jadi sinyal satelit di bawah, maksudnya sinyal satelit yang berada di area 15 derajat itu tidak akan bisa masuk sebagai data tidak akan terekam oleh si alat GNSS ini juga nih. Nah, tapi kalau di atas 15 derajat di sini, bahkan di dekat sini, nah ini masih bisa masuk ke alat.
sinyalnya masih terdeteksi lah secara software ya. Tapi kalau di bawah 15 derajat, dia langsung ketolak. Wah, nggak boleh lu elevasi satelitnya rendah, nggak mau. Tapi kalau 16 derajat boleh, 16 derajat. Oke, boleh. Kalau 14 derajat dari sini nggak boleh. Itu penjelasan mudahnya lah ya. Jadi jangkauannya ke atas ya, 15 derajatnya ke atas. Apa sih kalaunya vertikal? Vertikal, sudut vertikal ya, sudut vertikalnya. Gitu ya, jadi ya penjelasannya lah. Ini bisa disetting, bisa jadi 10. Kalau 10 kan lebih rendah lagi berarti kan. Bisa 20. Bisa juga setting 50, tapi kalau 50 ya jadi satelit yang diamatin hanya sedikit jadinya kan. Hanya di sini doang. Nah, efeknya ini akan berefek pada jumlah satelit yang teramatin. Gitu. Pak, mengukur 15 derajat itu pakai kompas tadi ya, Pak? Bukan pakai kompas. Tidak perlu diukur ya ini ya, 15 derajatnya ya. Jadi kita hanya melakukan setting aja di alat. Jadi kita cuman setting di alat, elevation mass atau mass angle-nya berapa? 15, ada pilihannya bahkan ya. Mau 10, 15, 20 atau 25 biasanya. Pilih 15. Setting alat ya, betul. Dan default-nya pun 15 ya. Gak usah kita setting pun udah 15 derajat. Gitu. Nah, kalau yang pakai kompas tadi untuk melihat ini apa namanya obstruksi ya, untuk ngisi form pengukuran. Oke Pak, paham. Nah, sip ya. Boleh nanya-nanya. Silakan. Pokoknya pertanyaan apapun yang masih bisa saya jawab lah. Pak mau tanya. Boleh. Tadi kan yang bagian perencanaan titik harus ada pengikatan dengan minimal satu titik yang diketahui koordinatnya. Nah, kalau misalkan kita mau di suatu wilayah, kayak wilayah terpencil gitu, tapi dia nggak ada titik yang udah diketahui koordinatnya, itu gimana, Pak? Oke. Jadi kita anggap suatu wilayah itu sangat terpencil ya. Wilayah Nias nggak ada titiknya, Pak. Nias. Misalkan satu pulau lah, pulau apa ya? Pulau UFU-WW ya. Hujan ya. Misalkan pulau UFU-WW baru ditemukan oleh Mona Lisa misalkan, yang pergi berlayar misalkan. Nah, kita si Mona Lisa mau memetakan ini. Nah, tapi tidak ada satu titik pun ya. Nah, cara paling sebenarnya boleh kita menggunakan base-nya dari pulau lain atau lokasi lain yang jauh dimanapun itu ya. Misalkan di pulau sebelahnya ada ternyata satu order 1 misalkan. Terus Mona Lisa mau buat titik di sini, mau buat jaring, mau buat pengukuran GNSS terus dijaring nih. Jaring 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan cara paling mudahnya kan untuk diriin base-nya ke sini ya. Diriin base-nya ke sini. Buat pakai radial.
pakai radia, pakai Pak. Buat jaring. Ya. Halo, Pak. Share screen-nya nggak ada, Pak. Astagfirullahaladzim. Baru ngomong. Oke. Ini ya. Ulang lagi. Ngebayang-ngebayangin aja jadi ya tadi ya. Oke, ini pulau WW tadi ya. Nah, ini pulau keduanya. Nah, di pulau keduanya ini ada ternyata 1 titik. Nah, terus Malaysia membuat 4 titik nih pakai metode jaring. Nah, berarti base-nya berdiri di sini. Boleh berdiri di titik di luar pulau itu. Ini cara satu ya. Ini baru cara satu. Cara satunya gini ya. Nah, jadi buat jaring di sini. Nah, ini boleh. Nah, cara duanya adalah absolute positioning. Tinggal satu aja alat di sini berdiri. Kalau udah mentok, saya terdampar di sini, saya mau mengukur, saya cuma bawa GNSS gitu. Ngapain juga ya, Pak? GNSS. Misalkan aja lah. Misalkan saya mau mengukur 2 titik di sini, Pak. Saya cuma bawa GNSS 1. Ya udah, tinggal berdiri aja dua-duanya di sini. 1 di sini, 1 di sini, absolut aja secara absolut. Nah, pengolahannya sekarang bisa online. Jadi kita memakai base dari server. Jadi pakai metode yang lain dong. Kita harus punya akal. Kita pakai PPP metodenya. Absolut. Terus nanti ngolahnya kita pakai base yang dari server. Macam nggak? Halo. Macam ya. Jadi kita nggak perlu base sebenarnya untuk saat ini ya. Nanti ngolahnya kita download database dari server. Nah, karena ada receiver GNSS yang selalu hidup atau continuous GNSS receiver. CRT itu selalu hidup, tapi baseline-nya panjang banget. Karena kita nggak tahu baseline-nya di mana ya. Bisa aja kita ukur, ada di sini, ternyata pas diukur baseline-nya sampai 10.000 kilo misalkan, 10.000 kilo. Nah, ini kita boleh melakukan seperti ini, tapi nanti hasilnya pun tidak akan teliti ya. Makanya metode PPP itu penelitiannya tidak sampai milimeter ya, sentimeter. Tapi kalau misalkan ternyata base-nya itu hanya cuman misalkan 100 kilo ya masih bagus juga. Itu ya jadi ya yang bisa saya jawab ya. Jadi kita bisa mengukur, kita tidak harus kehabisan akal kalau misalkan kita tidak menemukan base di suatu lokasi atau di suatu pulau. Tapi kalau masih ada base, nah kita harus pakai base agar penelitiannya lebih bagus. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang bagus ya, Mona Lisa, thank you. Nanti mungkin bakal keluar di kompre juga ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Gambarnya nggak ada. Sorry. Ada lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, berarti untuk